setelah mengatakan kakaknya seperti itu, udah Imam Ghazali bener-bener nggak bisa ngomong. Dalam arti pengen ngeluarin suara udah nggak bisa. Diem bisu aja begitu. Iya, bisu. Nah, pendapat yang kedua, karena pada saat pendapat yang kedua Imam Ghazali beruzlah ya, karena pada saat Imam Ghazali mengisi mata pelajaran di kampus, itu tiba-tiba datang saudaranya ini Ahmad Ghazali, lalu mengatakan kepada Imam Ghazali, sampai kapan batu asa akan menajamkan sesuatu yang diasah, sementara batu asa tersebut itu akan terus tumpul. Gimana tuh mas adanya mas? Ya, bagaimana batu asa akan terus sampai kapan? Sampai kapan? Kalau masih tetap tumpul, itu maksudnya gimana? Maksudnya Imam Ghazali selalu mengeluarkan apa yang beliau tahu, selalu mengisi kajian-kajian yang apa yang dia tahu. Tapi sementara dia ini kosong, terus kosong gitu. Ibaratnya kita mandi nih, baknya nggak diisi lagi, kosong dong. Mandi nih. Tadinya baknya penuh, mandi pagi setengah, habis setengah bak. Mandi sore setengah bak, habis dong kalau kita nggak diisi. Oh iya, paham Gitu. Jadi malah pendengarnya yang lebih tajam, lebih banyak pengetahuannya gitu dibanding Imam Ghazali. Oh, jadi itu alasan kakaknya menyuruh beliau ini untuk adiknya apa kakaknya? Adiknya. Jadi adiknya itu Imam Ghazali, kakaknya Imam Ahmad Ghazali. Iya, maka kakaknya ini menyuruh adiknya untuk bahasa zaman sekarang itu adalah untuk keluar dari zona nyaman. Gitu ya mas ya. Nah, setelah itu juga, setelah kakaknya mengatakan seperti itu, udah Imam Ghazali bener-bener nggak bisa ngomong. Dalam arti pengen ngeluarin suara udah nggak bisa. Diem bisu aja begitu. Iya, bisu bisa dikatakan. Saking ininya ya, saking tajamnya mungkin kata-kata saudaranya itu. Karena apa? Karena saudaranya ini udah lebih dahulu menempuh jalur sufi. Senior. Ya, makanya mungkin sebagai saudara kan nggak pengen dong melihat saudaranya tanpa adanya peningkatan iman gitu loh. Akhirnya dikatakan seperti itu, dalam arti menasehati lah gitu. Akhirnya pas itu tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Akhirnya pas itu udah keluar sakit, pas itu maksudnya berbulan-bulan sakit. Dipanggil dokter, panggil tabib, dipanggil orang yang bisa, nggak ada yang bisa nyembuhin. Ada yang bilang Imam Ghazali itu pada saat itu mengalami gejala skeptis. Apa itu? Nah itu dia, saya juga kurang tahu. Kita cari aja di Google. Iya, kita cari dari Tuhan, karena gue juga nggak punya basic di medis sih. Iya. Di Wikipedia. Jangan. Bukan iklan ya. Boikot Wikipedia. Boikot. Berbulan-bulan sakit, akhirnya menurut saudaranya lagi. Jadi saudaranya menyarankan lagi, ibaratnya lu nggak bakal sembuh kalau di lingkupan ini aja. Udah lu keluar dari zona ini, dari zona kepolaritasan lu, dari zona ya nyaman lah ibaratnya. Itu sekitar umur 35 tahun di masa puncaknya Imam Ghazali. Berarti berapa tahun? Dari 28 tahun ke 35. 7 tahun. Ya. Itu. Jadi beliau tuh selama 7 tahun beruzlah. Enggak, maksudnya jadi dari 28 tahun kan jadi rektor. Nah, ketika umur 35 tahun itu baru beruzlah. Oh, baru beruzlah. Jadi beliau sempat menjabat rektor selama 7 tahun. Iya, kira-kira kurang lebih lah. Lalu apa saja mas yang dilakukan Imam Ghazali selama beruzlah itu mas? Nah, ini juga banyak versi, Bob. Banyak versi. Ada yang mengatakan Imam Ghazali beruzlah itu selama 6 tahun dan di berbagai kota seperti Damaskus, Mesir, terus apalagi tuh Damaskus, Mesir, Irak. Nah, ada cerita nih ketika pas lagi di kota Damaskus, di menara Masjid Al-Amawi. Di situ salah satu tempat uzlahnya Imam Ghazali.
di Masjid Al-Amawi. Iya, di menaranya tapi. Oh, di atasnya. Di atasnya, di menaranya. Nah, ada yang mengatakan pas itu 4 bulan selama di Masjid Al-Amawi itu. Selama 4 bulan berujiah. Lama juga ya berarti. Lumayan. Nah, ketika Imam Ghazali selama 4 bulan itu akhirnya keluar, lalu Imam Ghazali menuliskan di salah satu kitabnya, saya kurang paham apa kitabnya, mengatakan seperti ini, fakana makana walatas al anil khobari. Apa itu mas? Jadi fakana makana walatas al anil khobari. Sudah ibaratnya sudah terjadi apa yang terjadi dan jangan kamu tanyakan kepadaku ibaratnya. Oh, berarti ketika itu sifatnya rahasia ya? Iya, ketika 4 bulan di sana itu loh. Ini sifatnya rahasia Iya. Dan bahasanya rahasia dapur. Tahu tuh, kurang paham saya. Iya, jadi yang udah terjadi ini nggak mungkin saya ceritakan kepada Iya, kalian karena ini adalah rahasia saya. Iya. Oh. Ibaratnya kalau emang lu pengen ngerasain, lu kudu ngelakuin sendiri. Ngelakuin itu. Iya. Nah, penggambarannya itu kayak kalau di kitab, kalau nggak salah di kitab Ayyuhal Walad itu penggambarannya seperti orang yang jima. Orang yang Lu tanya nih bang, ke gua bang, jima rasanya gimana sih bang? Ya, gua bingung jawabnya bang. Enak bang, gitu. Manis atau asin? Gua nggak bisa menggambarkan dan nggak bisa. Jangan makanya tas alanil khobar, jangan tanyakan pada saya. Mending lu rasain aja sendiri. Dulu nikah, dulu baru ya. Itu. Baru Makanya ada kenikmatan itu. kenikmatannya. Gitu. Nah, pada saat pencarian jati diri Imam Ghazali ini juga katanya terciptalah kitab Ihya Ulumuddin. Jadi itu tercipta ketika beliau lagi berusaha. Iya, katanya sih. Ihya Ulumuddin. Gitu. Kopi dulu lah. Iya, silakan. Obrolan hangat kan. Kopinya dingin. Dari tadi kan. Imam Ghazali itu kan dijuluki dengan Hujjatul Islam. Nah, iya itu bang. Wa Barakatul Anam. Wa Barakatul Anam itu hanya tambahan sih maksudnya. Kalau di kitab-kitab. Iya itu bang, kan banyak ya yang mengatakan bahwa Hujjatul Islam. Bahkan Imam Suyuti pun pernah mengatakan gini bang, kalau nggak salah ya. Jikalau Nabi itu masih ada selain Nabi Muhammad, maka Al-Ghazali lah orangnya. Itu saya pernah ngaji di kitab apa ya kalau nggak salah, itu penjelasan Imam Asy'uti begitu. Karena beliau itu Asy'uti yang tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain. Itu karena emang kealiman beliau sampai beliau itu dijuluki Hujjatul Islam. Itu sebenarnya Hujjatul Islam ini apa sih? Hujjatul Islam. Saya baca di kitab Marokib Ubudiyah kalau Bidayatul Hidayah. Hujjatul Islam itu wa man ahaqo bi aksari sunnah walam yaftihi ilal yasir gitu. Jadi orang yang melimputi, ahaqo itu maknanya melimputi, menguasai sunnah-sunnah, hadis-hadis ibaratnya. Dan ketika pengen berfatwa itu gampang saja, walam yaftihi ilal yasir gitu. Jadi makanya pemikirannya Imam Ghazali itu sangat diterima oleh masyarakat. Karena apa? Karena pemikirannya itu mudah diterima. Contohnya begini. Ya. Di kitab Ihya Ulumuddin itu dikatakan kalau misalkan kita diomongin, dirasan-rasanin itu dari belakang sama teman kita. Betulan digosipin. Cuman kitanya denger aja ya. Kan banyak CCTV di sini. Si An kok gini ya, sombongnya, kok ria banget sih, ini banget sih. Nah, aturan si A-nya jangan marah. Aturan jangan marah. Tapi kita kan biasanya marah. Biasanya begitu, apaan sih lu? Nah, itu. Lu fitnah gua aja lu. Perasaan gua enggak begini. Nah, itu berarti orang sombong, berarti. Orang sombong kan batul haq wa ghamtun nas. Menghina manusia dan batul haq berarti menolak barang hak dan menghina manusia. Itu definisi sombong. Tapi Imam Ghazali menggambarkan ibaratnya
si A punya penyakit sombong, ria, terus apa pamer, ujub gitu, hasut. Si A ini maksudnya penyakit tersebut itu digambarkan oleh Imam Ghazali itu seperti ibaratnya ular lah, ataupun ya kayak kita aja gampang ulet bulu lah. Misalkan ulet bulu ada di ente nih bom, di sini ya, di belakang. Terus gua tahu bom ada ulet bulu, lu seneng gak dikasih tahu begitu? Enggak. Seneng dong dikasih tahu. Iya, seneng. Iya, takutnya masuk sini kok gater-gater. Nah, ibaratnya ulet bulu ini penyakit tadi, sifat-sifat jelek tadi. Masuk gak? Kalau kirain gua lu belakang gua ada ulet bulu. Apaan sih lu? So tau lu, kirain gua gitu. Makanya gua bilang gua enggak senang. Gitu penggambarannya. Paham kan? Paham. Iya, jadi penyakit hati itu penggambaran Imam Ghazali itu seperti ada ulet bulu atau ular lah di bawah ente gitu kan. Weh, lu ada ular. Seneng gak dikasih tahu? Seneng, takut mantap. Jadi ya begitu. Rasional kan? Gitu penggambarannya. Jadi berterima kasih sama dia. Nah, iya. Terus ada lagi penggambarannya. Makanya pemikirannya Imam Ghazali itu bener-bener diterima lah oleh masyarakat umum. Ketika kita melihat ini Bang, melihat orang yang lebih kecil dari kita berpikiran, kita kudu berasumsi bahwa dia itu belum banyak dosanya dan pahalanya lebih banyak. Sedikit dosanya, pahalanya lebih banyak. Karena apa?